Tiga kesabaran yang harus ada dalam diri awak. Kalau ingin kita mendapatkan sarungu Bapak Ibu, harus ada tiga bentuk kesabaran yang mesti kita paci. Belajarlah kalian Al-Quran itu dari 4 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Maula Huzaifah bin Yaman, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ajma'in. Seorang sahabat yang memiliki wawasan yang sangat luas terhadap agama Allah, terkhusus lagi Al-Quran Al-Karim, sehingga Nabi pernah menguji beliau dengan satu pertanyaan. Kata Nabi kepada Ubay, "Ya Ubay, ayu ayatin a'zamu 'indallah?" Menurut engkau, apa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu di saat itu menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Dengan tawadhu dia jawab, "Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kembali ditanya oleh Nabi, "Ayu ayatin a'zamu indallah?" Apa ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Kembali dia menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu, wahai Nabi. Kembali ditanya oleh Nabi untuk ketiga kalinya, "Ayu ayatin a'zamu 'indallah?" Apa ayat yang paling mulia di sisi Allah? Barulah di sana Ubay bin Ka'ab menjawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala, "Ayatul a'zamu 'indallah ayatul kursi." Bahwa ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Sahabat yang karena bersihnya hati beliau, keikhlasan beliau dalam mempelajari agama ini, keikhlasan beliau dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan dan ibadah, dia merupakan satu di antara sahabat yang bahkan namanya disebutkan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, awak disabuikan saja nama kita di pejabat, disabuikan saja di bupati, disabui di Pak Camai, disabui di wali nagari, sana hati awak tidak? Sana bahagia. Bayangkan kalau nama kita disabui di Allah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'al Qur'an 'alaika." Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Mandangan itu Bapak Ibu, langsung tadi Ubay bin Ka'ab sambil berfikir dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal samaniyallahu laka?" Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu, wahai Rasul? Apa kata Nabi? "Na'am sammakallahu li." Allah telah menyebutkan namamu kepadaku, wahai Ubay. Faja'ala Ubay yabki bukaan syadidan. Di saat itulah para sahabat melihat bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau menangis. Apa itu menangisnya, Ubay? Menyesal, sakit hatinya. Mengapa? Begitu bahagianya, begitu terharunya. Kurang kadang kalau bahagia itu Bapak Ibu dah sekedar tanganlah saja. Saking bahagianya makanya menangis, terharu. Batu terharu mana? Nama beliau disebut oleh Allah Rabbul Alamin. Di saat itu para sahabat melihat, ja'alallahu Ubay yabki bukaan syadidan. Ubay bin Ka'ab mengeluarkan air mata, bentuk kebahagiaan karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, awak yang hadir pun adalah orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqamah dalam kebaikan, sehingga nama-nama kita diingat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala karena seringkali disebutkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu ayyushrafa lahu bunyan." Siapa yang ingin dibangunkan baginya
satu rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa yurfa'alahu bihi darajat, dan diangkatkan derajat dan kemuliaannya di sisi Allah. Sianan ingin dibangunkan baginya satu rumah di syurga Allah. Dan aku yakin Bapak Ibu, kita nan hadir pada malam ini tentu ingin dibangunkan satu rumah nanti di akhirat di dalam surga. Ada manusia di atas dunia aku yang beriman, yakin jo Al-Quran, yakin dengan hari akhir, yang tidak ingin mendapatkan nikmat surga Allah. Walaupun inyo ahli maksiat, walaupun inyo suko babuwe dosa, walaupun inyo jauh dari Allah, suko makanan haram, mencarianan haram, kok ditanya manalah hati keteknya Bapak Ibu? Yo lagi beriman gua, tapi kalau gua nyo maksiat se, tapi kalau jodoh babuwe dosa saja, ditanyakan kainyo ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Kira-kira jawabannya Ibu. Masuk? Walaupun kalau jodoh maksiat. Ya, karena motivasi yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan Nabi dalam banyak hadis beliau. Mala ainun ra'at, yang tak pernah dilihat di mata, wala udhunun sami'at, tak pernah tadanga di telinga, wala khatara ala qalbil bashar, kenikmatan sarubu Allah tidak pernah terlintas di dalam hati awak. Jadi manusia sebenarnya Bapak Ibu asal imannya pasti ingin masuk surga. Dan awak pun hadir Bapak Ibu tentu ingin masuk surga, karena memang nikmat surga itu besar. Tapi yo masuk surga bukan sesuatu yang mudah. Kan yo? Bukan sesuatu yang gampang. Damu dikata-kata lain saja Bapak Ibu, awak dan hadir malam kini kok lain kita ingin masuk surga. Topik ulang sih. Lain ingin masuk surga. Lain. Nada ingin itu siapa Bapak Ibu ada teka. Waktu tulis dua menuju ada guru saya ingin masuk surga. Menuju ada sudah menuju. Ditanya oleh di guru do batu dah ingin masuk surga. Tidak bu batu awak kadang masuk tentara salah. Tapi asal lain berfikir. Dah amuah dengan kata-kata lain saja doh. Dah amuah dengan kata-kata ingin saja doh. Harus ada usaha, harus ada amal, harus ada kesungguhan, harus ada kesabaran. Maka inginkan oleh Allah di dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian merasa, kata Allah, aku akan masukkan kalian ke dalam surga Allah, walamma ya'lamillah, samantaro anu nyatu bagi Allah sianan batua-batua basuku dan sianan batua-batua sabar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah Bapak Ibu menjelaskan ada 3 bentuk kesabaran. Tiga kesabaran yang harus ada dalam diri awak. Kalau ingin kita mendapatkan surga Bapak Ibu, harus ada 3 bentuk kesabaran yang mesti kita paci, yang mesti menjadi hiasan dalam hidup awak. Nan pertama yang terendah itu kata para ulama, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dari Allah. Apun bantuan ujian dalam hidup kita,
Ampun bantuan musibah yang dia di Allah. Sesuatu nak menyenangkan hati awak, meninggal keluarga gitu, hilang harta gitu, dia gitu penyakit, dia gitu kemiskinan, maka orang-orang beriman tidak ada jalan lain kecuali harus sabar. Idza arada Allah li'abdin khairan yusibuhu minhu, karena ketika Allah mencintai seorang hamba, bisa jadi menunjukkan kecintaan itu Allah dia ujian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, awak mungkin malah sudah ujian tapi dalam hidup itu bukan berarti Allah benci kawan. Kenapa? Karena nabi-nabi Allah pun dapat ujian Pak. Orang-orang saleh pun dapat ujian, para ulama pun dapat ujian. Dan terkadang orang yang mendapatkan ujian itu biasanya itulah beda ke Allah. Lebih lagi ke Allah. Contoh, awak kalau dia penyakit Bapak Ibu itu biasanya rasu kedekatan itu ya Allah tu meningkat. Sehingga orang kalau sakit itu Bapak Ibu itu biasanya lisan itu berzikir. Manggali seketik astagfirullah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah, astagfirullah. Itu waktu sakit. Waktu sihat itu zikir. Alhamdulillah. Kalau kau makan ini disebutkan di nanti makan lemah. Adi hamba baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mate dulu waktu sihat ibu. Ni berdoa kau makan. Jangan kalau berdoa bantu sudah dari makannya Bapak Ibu. Kalau lagi sakit, kalau ingin itu ke Allah kudiasi, bagai bayi pus dan orang azab tinggi air bantu. Dulu waktu sihat dan nampak percaya itu orang bisa jadi Ibu. Sabar di atas ujian. Yang kedua, sabar dalam menjaga diri dari maksiat. Harus ada sabar. Sabar menjaga mata dari mencari dan haram. Sabar menjaga telinga dari pandangan dan haram. Sabar dalam menjaga tangan, tak mengambil dengan jalan yang haram, tak mengicuah, tak menipu, tak menzalimi orang. Sabar dalam menjaga lisan kita supaya tak bergunji yang mencela, memfitnah. Datang orang kawat itu, bergunji yang mana kecil. Ada musim terbaru buat. Oh, tidak bisa dua hari kami. Bagaimana kau bisa bergunji yang lalu serang puasa sunat? Tidak bisa bergunji yang lalu. Kalau ibu datang saya maghrib itu boleh apa? Oh sama itu jangan boleh aja. Sama maghrib ataupun siang puasa tak puasa bangun siang tak boleh. Sabar, dah aku dah ujian. Aku dalam pasai itu abi pandu aku kalau ujian. Mana pun TV dibuka pagi hari dibuka TV, rupanya baru saja dibuka TV baru nampak infotainment. Ya, artis-artis pacarai. Atau cari aku silet aku pisau ada namanya ibu. Oh, nak mau ditukar kena lain. Infotainment lain. Dah dicari lah Al-Quran, Makkah, Madinah. Itu menjaga diri dari maksiat. Awak nampak dan haram membuatkan mata gitu, awak bisa memicu orang. Masuk orang ke kedai awak dicarikan yang aku bisa diotai seketik. Tapi dia kalau yakin ya Allah dah jadi. Itu namanya menjaga diri dari kemaksiatan. Dan yang paling tinggi Bapak Ibu, sabar dalam menjaga diri kita dalam ketaatan. Ibadah itu butuh kesabaran. Kalau tak sabar ibadah itu apa itu dah jadi loh. Awak datang ke musaji 5 kali sehari semalam, datang berjamaah, para sabar tidak? Perlu butuh kesabaran. Sabar awak pergi ke musaji, sabar awak duduk di rumah, sabar awak dingin-dingin, sabar awak jauh pada ke musaji, perlu kesabaran. Selesai salat berjamaah, awak ke mendengar pengajian, orang ke mengaji di musaji, duduk di musaji, kau perlu sabar tidak? Perlu sabar, kau dah sabar apa? Tak apa. Kau asal urusan, kau ini buat urusan, kau ada urusan. Baca Al-Quran perlu sabar, perlu. Kalau tak sabar 3 ayat saja jadi ibu. Itulah tak mau kata buang dia. Lama sekali je lokal. Perlu kesabaran. Maka para ulama bahkan dalam hadis
Nabi mengajarkan kepada kita doa. Kamu berbaik sangka Bapak Ibu sudah mengamalkan doa minta sarugo ke Allah. Doa yang diajarkan di Nabi, dan aku berharap itu bagi kita dan hafal. Alhamdulillah nama nanadul kita hafalkan mudah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, ketika beliau meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam sarugo, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Apa itu? Allahumma, coba. Inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Dapat itu. Ustaz lagi gaya itu sebuah jawaban. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wahai Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, masukkanlah aku ke dalam jannah. Aku jannah apa itu? Surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang mendekatkan diriku kepadanya. Min qaulin au amalin, baik secara perkataan ataupun secara perbuatan. Ya Allah, masukkanlah aku, wagilah kamu surga nanti di akhirat. Wa ma qarraba ilaiha, dehagi aku hidayah, kekuatan untuk menjalankan amal yang akan mendekatkan diriku kepadanya. Min qaulin au amalin, baik secara perkataan ataupun secara perbuatan. Maknanya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar minta surga saja, dan sekedar minta ke Allah masukkan ke dalam surga, dan sekedar itu. Ternyata Nabi mengajarkan minta jalannya. Karena awak tahu tampai, tak tahu jalan, timur ditampai itu tidak, tidak. Harus mintakan ke Allah, Allah bukakan hati awak, Allah mudahkan langkah itu, Allah mudahkan niat itu, Allah mudahkan kekuatan dalam diri itu untuk bisa melaksanakan setiap amal kebaikan ibadah yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa kita bacakan wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Pak Ibu, apa dia bilang beliau. Maka di antara banyak amal yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah 3 akhlak, 3 kebaikan yang mungkin boleh diulang di guru-guru awak, menguatkan kembali sia dan ingin Allah bangunkan baginya satu rumah di surga Allah, dan Allah angkatkan derajat dan kemuliaannya. Yang pertama kata Rasul, falyafu amman zalamahu. Bapak Ibu, kata Nabi, maka hendaklah dia memaafkan orang yang menzaliminya. Guna pertama pare-pare itu. Hendaklah dia berlapang dada atas keburukan saudaranya. Hendaklah dia memaafkan segala bentuk kezaliman manusia. Ini berat. Memaafkan kau barang yang tidak, Ibu. Dah. Barang. Awak pernah dicela di orang, dikunjam di orang, difitnah, direndahkan, hak kita pernah diambil, keluarga kita pernah disakiti.
Kita seluruhnya yang hadir malam ini, baik tahu ataupun tidak, pasti kita pernah dizalimi dia orang. Kan ya Bapak Ibu? Apalagi kalau kita lihat dari ibu wajah juga, wajah terzalimi sedang-sedang. Apa pun dizalimi orang lain punya. Maka memaafkan terhadap kezaliman manusia bukan perkara yang mudah. Balik, kalau disuruh lagi memilih Bapak Ibu, mana lebih mudah rasanya? Pasidakah 22.000 kamu saji daripada memaafkan orang yang fitnah awak? Mana mudah? Biarlah sedekah kami. Bahkan disuruh lagi berpuasa sunat, lebih Allah suruh puasa sunat Bapak Ibu. Karena memang batu balik Ustaz. Karena dan pertama tabiat kita itu suku membalik. Kedua, manusia itu tabiat asalnya itu suku membalik keburukan manusia, baik dengan sesuatu yang sama atau bahkan lebih buruk lagi. Aku kecewa awak, jangan kalah. Podo senang mu ada aku kalau di kampung aku lebih baik lagi. Kecewa. Cuma lah kalau elok tu kawan, awak elok tu kenyo, tapi cuma lah kurang ajar. Ambolah biar kurang ajar Bapak Ibu lah biar kurang ajar aku siapa ajar aku. Kalau itu ada kawan, awak nak tanggung ya tak julehin dulu kenyo, tapi cuma lah kurang ajar sekali kawan. Ambolah biar kurang ajar oleh mohon maaf Bapak Ibu. Iko bukan perkataan orang-orang beriman. Kalau ada Bapak Ibu nak keluar kalimat seperti itu. Kalau itu juga buat kue dulu ke nyokok jahit, nyokok kurang aja, nyokok aku lagi jahit itu lagi beristighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bukan kalimat orang beriman. Dan mulia, orang beriman bagaimanapun kezaliman yang dilakukan kepadanya, menyakiti dirinya, mengambil haknya, menyakiti keluarganya, tidak ada jalan lain kecuali wajib memaafkan. Itu ditekankan bahkan dalam Al-Quran Bapak Ibu, banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala satu saja kita ambil. Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kata Allah kepada ampunan Allah, kepada saluhu Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa Bapak Ibu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad, orang yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang maupun waktu sapi, berinfak dan dia bakhil. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang bertakwa itu cirinya dia bisa menahan amarah. Inyo indah pamangi, inyo indah emosional, bisa nyobangi orang, bisa nyoba balik celaan orang, tapi nyo tahan bangi tadi karena dia lakukan itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakinkan itu. Dan orang dan pabangi itu biasanya Bapak Ibu inyo sedang dikuasai di syaitan. Aku sulit menjadi orang bertakwa. Nabi waktu duduk dengan Abu Bakar Bapak Ibu, waktu duduk dengan Abu Bakar datang orang mencela Abu Bakar, dicela Abu Bakar, dicela Abu Bakar. Abu Bakar saat itu diam saja tidak membalik, padahal dia bisa membalasnya. Dicari ada Nabi sahabat waktu dicela diam saja, tidak membalik, tidak mengilu, dia tersenyum Nabi ke Abu Bakar saat itu. Dimulai dia mencela untuk kedua kalinya. Aniang lo balik Abu Bakar nak muat lo membalik, senyum lo Nabi kenyo. Abu Bakar Siddiq kan sahabatnya nak muat mangi, dak muat membalik celaan orang. Datang lo dia cela lo Abu Bakar, baru dua ketiga kalinya dak tahan jadi itu balik. Yo cela lo balik, yo hari lo balik, yo bangikan balik. Di saat itu yang terjadi dalam satu hadis, Nabi barangkit dari Abu Bakar. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, bagi engkau kamu batu barangkit, sedang kau batu pai, sedang kau wahai Rasul. Kata Nabi, tadi waktu orang mencela engkau dan engkau
diam dan Allah membalik, sungguh para malaikat sedang mendoakan kebaikan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ada di sekeliling engkau. Tapi ketika engkau bangi, engkau membalik celaan manusia, engkau tak panci yang emosi engkau, maka di saat itu para malaikat berangkat dan digantikan oleh syaitan dan nak mau duduk lagi syaitan tu. Jadi orang-orang tanpa bangi itu apa itu? Nan merah, nasam, sebagian itu kalau akan kita singgung, itu sedang dikuasai di setan. Orang gaya aku dulu kalau bagi, payah kasih dana, bagi setan dia beko ni. Itu berarti paham jo hadis beliau. Batu kan itu dikerjakan bagi kan dia boleh turun orang gaya bagi itu. Bagi setan dia beko memang iya. Kalau orang sedang bagi dia sedang dikuasai oleh setannya dan dia tidak bisa. Orang kalau bagi itu lisan tu keluar tak sampai itu. Menzalimi orang, mencela orang, pilihan pacar itu patah ada yang dan sebagainya. Pilihan tawa-tawa. Apalagi kalau ibu bangi ada apa ya? Wal afina aninas. Lalu ciri yang ketiga, dia memaafkan manusia. Maknanya kalau ada orang yang rajin beribadah, dia tidak bisa mendapatkan derajat ketakwaan, tidak bisa mendapatkan derajat kesolehan, tidak bisa mendapatkan nikmat surga di akhirat kalau di dalam hatinya masih terdapat rasa dendam, di dalam hatinya masih ada kebencian, dalam dirinya masih ada tersimpan permusuhan, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Lain orang berdua apa ibu ibadahnya rajin, tapi cie saya tidak bisa menghilangkan dendam. Lain orang berdua ibu, lain sama orang itu. Oh sikap, orang ini jadi tempat lain gitu. Ya, kalau ada orang muda itu bapak ibu subuh sudah kagak saji mendengar pengajian baca Al-Quran, kalau ada tidak bisa. Kalau terhalang maka dalam satu hadis membacakan satu hadis bapak ibu kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Abbas kata Rasulullah, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga golongan, tiga kelompok yang salatnya tidak akan diangkatkan ke atas langit. Jangka kata langit sejengkal di atas kepalanya saja nak naik. Ada tiga golongan yang salatnya tidak akan diangkatkan oleh para malaikat walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Jangan kali sampai kata lagi, jangan kali sampai kata itu dia teka malu saja dah sampai amanahnya sia-sia. Siapa Rasulullah? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami manusia sementara di saat itu makmumnya benci kepadanya. Waduh di satu musaji, di satu musala dan makmum tak suka jo imam tu. Ko akhlaknya lah tak baik. Yo ko parangainya lah ada itu, ko gayanya lah ada lain sebagainya. Kan ada juga boleh tu apa ibu atau bacuannya tak selesai, patah-patah tidak lah. Kadang tak mau diganti kan? Digantian bagi dia. Kalau ada orang yang boleh tu apa ibu, inyo jadi imamnya, sementara orang di belakang tak suka, maka ibadah yang dilakukan tidak akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun. Sianan pahala salat yang tidak diangkatkan ya Rasulullah. Yang kedua kata Nabi, seorang perempuan, seorang istri yang dia tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Ibu-ibu, istri, padusi, nan kalau lalu waduh masalah di suami. Waduh salah, waduh lah hal yang menyinggung suaminya, suami tidak merasa dia lagi keluar tanpa izin misalnya. Naknya salah saya kan malam dulu. Kan itu ibu boleh itu biasa lah. Tapi kian mana tu bisu dia kopi pagi pagi lain lalunya balik apa? Kan dia baik selalu acuan-acuan sudah lakinya. Ya selalu jangan sekedar lalu sudah apa itu bakar buah tu lalunya itu lebih parah lagi. Sudahlah salah ke lakinya. Tidak minta maaf, tidak diselesaikan, dan lakinya masih jagonya baru. Dan ini udah lama karuan dia pakai lakinya belakang. Maka
Maka perempuan yang seperti ini dalam satu riwayat didoakan laknat oleh para malaikat semalam malam hari itu sampai pagi. Tidak hanya itu kata Nabi, bahkan pahala salatnya tidak akan diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan ibu tidak mau menyelesaikan malam pun tidak minta maaf dan lain sebagainya. Kan ada dulu padusi dan cuek dari siko deh ibu. Siko dulu istri insyaallah. Di mana dulu? Ya di mana nado? Lalu yang ketiga, wa akhawani mutasariman. Orang nanda diangkatkan pahala salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya, dua orang saudara yang saling mendiamkan. Dua orang saudara yang saling bermusuhan, yang tidak bertegur sapa, nanda saling memaafkan. Lainnya datang ke masjid lainnya juga hadir pengajian timur juga Bapak Ibu. Majlis taklim kamasnya tiba atau dengan pengajian di musaji kau hadir, tapi nanti di ujung sini nanti di ujung sikuah. Itu dah mereka tiup tamu bahas supaya jauh, tiup tamu bahas supaya dapat sokong. Itu hati-hati. Lain hebat ibadah itu, lain hebat salat malam itu. Kalau masih ada dendam permusuhan dalam diri kita Bapak Ibu, bisa jadi amal kita tidak akan menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat dendam yang masih berlanggan dalam hati kita. Maka wajib. Dan ada cara lain Bapak Ibu bagi orang-orang beriman yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka terzalimi dia harus memaafkan. Batu dan pertama batu itu harus memaafkan orang ustaz. Batu barai mana salah orang tua kami ustaz maka namu batamu ibu-ibu rajin ke musajimah jamaahku hadir oleh Allah Subhanahu wa taala rajin. Tapi yang cik pernah keluar kalimat yang keluar dari lisan ustaz, mohon maaf sampai mati tidak kamu maafkan. Ya baca itu baik-baik sampai mati tidak kamu maafkan. Suruh bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Orang beriman tidak boleh bersumpah seperti itu. Karena itu akan menghalangi dirinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Batu harus memaafkan satu. Orang yang memaafkan saudaranya itu berarti dia sedang berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Dia menyadari ketika dia memaafkan dia sedang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mencelanya, orang merendahkannya, orang menggunjingnya, orang memfitnahnya, orang memakan haknya, orang menyakiti keluarganya, dia sadari itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Dan mungkin orang itu menggunjing awak kalau tak izin Allah ada apa-apa. Dan mungkin orang itu membiak awak ada kecuali atas izin dan karunia Allah Subhanahu. Allah tahu menguji keimanan awak. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam surah Al-Imran tadi ditutup oleh Allah dalam ayat itu al-Jannah, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Dua ihsan itu Bapak Ibu kalau kita memaafkan, kalau Bapak Ibu dari siku Bapak Ibu maafkan kesalahan orang yang menzalimi awak, yang mencela gitu, yang memfitnah gitu. Dan pertama ihsan gitu ke Allah. Batu ihsan ke Allah kita sadar ketika kita memaafkan kita dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan kita ke manusia. Orang yang memaafkan saudaranya Bapak Ibu, dia sedang melepaskan saudaranya dari kesulitan-kesulitan nanti di akhirat. Ya, kesulitan nanti di akhirat. Karena orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, kalau tidak diselesaikan di dunia, maka kezaliman itu harus dia bertanggungjawabkan sampai nanti di akhirat. Bapak Ibu berbuat zalim ke orang alim, minta maaf awak. Orang berbuat zalim ke awak alim, kita maafkan, hati-hati. Kezaliman yang kita lakukan itu bisa kita bertanggungjawabkan di akhirat. Maknanya kalau ada masalah ke orang, ada menzalimi orang, ada memfitnah orang, menguji orang, tahunya Bapak Ibu, maka minta maafkan. Sampai bila Ustaz? Sampai dia bisa memaafkan awak. Kalau tidak, ya baca orang itulah sulit untuk itu menzalimi orang Bapak Ibu untuk meminta maafnya itu hari. Maka boleh tolong orang kalau pernah kita menzalimi orang, maka tugas kita di dunia berusaha untuk meminta maaf kepadanya.
Yang kedua, batu itu harus memaafkan, karena orang yang memaafkan itu akan mendapatkan pahala. Waktu kita memaafkan, maka selama kita berusaha membersihkan hati kita dari sifat dendam itu, di saat itulah Allah mencurahkan pahala. Itu nak usah dulu Bapak Ibu. Manusia itu kalau dizalimi ada 3 model. Sekali Bapak Ibu. 3. Dan pertama, boleh membalas satu keburukan dengan keburukan yang sama. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balaslah satu keburukan dengan keburukan yang sama. Boleh. Maknanya Ustaz, kalau ada orang Bapak Ibu buat kawan balik dengan yang sama, pahala dapat tambah, dosa dapat tambah. Contoh, apa kau dikau? Kalau ada orang kecil ibu itu maksudnya. Apa kau dikau kecil? Maka Buliah jawab, apa kalau dikau? Selesai. Pada suhu indah. Wow mak kecil. Kalau berjalan, wow mak kecil kau. Agak wow doang mak selesai. Itu satu sama seri ibu. Imbang dosa dapat tambah, pahala dapat tambah. Tapi kalau lagi yang itu udah belia no. Apa kau? Apa kau mak kau ini kau dia kau apa ya? Wow mak. Awal lu lagi lu dan capan ada biaya banyak. Itu zalim namanya tu. Wah kan apa itu? Cie orang, ampe dah 20 ada tak boleh itu zalim. Tapi kata Allah, wa man afa wa aslaha. Sia yang berlapang dada, sia yang memaafkan, sia yang lebih hebat berbuat baik kepadanya. Apa kata Allah? Fa ajruhu 'ala Allah. Salamu itu hidup Bapak Ibu dalam kebersihan hati itu. Selama itulah Allah akan curahkan kebaikan, Allah akan curahkan pahala dalam kehidupan kita. Allah berikan kebaikan, Allah berikan pahala sampai kita mati. Pahala itu dicurahkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hilang itu Bapak Ibu kesempatan itu. Ya, jangan sampai membalikkan hati kita memaafkan Bapak Ibu. Ijat isi banyak-banyak mana? Dunia disikojo, zikir disikojo, ibadah disikojo. Ya, dendam disikojo, iri disikojo, sombong disikojo. Habis hati udah banyak. Ketik. Jadi istilah hanya dengan mengingat Allah berzikir. Kenapa lalu kita urusan dunia itu biarlah maafkan, salahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagi kita harus memaafkan orang lain kata para ulama, karena itulah jalan agar kita dimaafkan oleh Allah. La yaqul kita diampuni oleh Allah Bapak Ibu. Afaliyafu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kata Rasulullah? Maafkan saudaramu, berlapang dadalah terhadapnya. Apa kata Allah? Apakah engkau tidak ingin dosa-dosamu pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin dosa kita dimaafkan, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, maka sebagai orang yang lemah, hamba Allah Subhanahu wa taala mulai malam ini Bapak Ibu, maafkanlah kesalahan orang-orang yang zalimi kita, orang yang pernah mengambil kita, orang yang pernah mencela, menghina dan lain sebagainya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai mati ketika mulai hari ini kita memaafkan, selama itulah pahala-pahala kebaikan akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua kata Nabi, wal yu'ti man haramahu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, wal yasil man qata'ahu.